Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Yumna Rahmadani, Al-Qari'atus Sa'diyah, Anfan Anfani, dan Ahmad Rizal. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah teori pendekatan saintifik. Proses pembelajaran dalam pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang mengupayakan agar peserta didik dapat secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan pengamatan dalam rangka mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik menganalisis data, dan menarik kesimpulan dan mengkonsumsi konsep hukum atau prinsip-prinsip yang ditemukan. Teori-teori yang dikemukakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki 4 karakteristik pokok, yaitu 1. Berpusat pada peserta didik. 2. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. 3. Dapat mengembangkan karakter peserta didik. 4. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, jejari pembelajaran atau pembelajaran kolaboratif. Nah teman-teman, untuk yang ketiga yaitu mengenal penilaian otentik. Menurut Richard Jack Stiggins mengemukakan bahwa penilaian otentik merupakan suatu bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk menampilkan performansinya pada situasi yang sesungguhnya dan mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan sesuai kompetensi spesifik yang mereka miliki pada titik lebih lanjut. Selanjutnya yaitu adalah perbandingan penilaian otentik dengan penilaian konvensional. Pada penilaian konvensional yang seringkali berpatokan pada ukuran-ukuran atau standar seperti tes, pilihan ganda, isai, pilihan benar atau salah, menjodohkan, dan bentuk-bentuk lainnya, dalam pandangan penilaian konvensional mengharuskan setiap warga memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan tertentu. Sedangkan dalam penilaian otentik berangkat dari alasan praktis bahwa untuk mencapai tujuan tersebut peserta didik harus mampu menampilkan sejumlah teks yang bermakna di dunia sesungguhnya. Dengan demikian maka sekolah harus mempersiapkan peserta didiknya menjadi mahir dalam menampilkan sejumlah tugas yang akan dikuasai pada saat mereka lulus kelak. Penilaian otentik dan tugas otentik. Penilaian otentik bisa terdiri atas berbagai teknik penilaian, antara lain 1. Pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan, seperti kesuksesan di tempat kerja. Yang kedua, penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Yang ketiga, analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Dalam pemberian tugas kepada peserta didik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebagai kriteria kerja atau kriteria tugas, yaitu yang pertama, tugas tersebut secara signifikan cukup bermakna bagi peserta didik dan guru. Yang kedua, disusun secara bersama antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, menurut siswa dapat menemukan dan menganalisis informasi yang menarik kesimpulan tentang hal tersebut. Yang keempat,
mengharuskan peserta didik untuk bekerja atau melakukan sesuai dengan realitas kehidupan sebagaimana adanya. Yang kelima, meminta siswa untuk mengkomunikasikan hasil dengan jelas. Nah, teman-teman, untuk yang terakhir yaitu adalah jenis-jenis penilaian. Yang pertama adalah penilaian kinerja. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode dan jangka waktu tertentu. Nah, yang ketiga adalah penilaian portofolio. Penilaian ini merupakan penilaian atas kumpulan-kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dapat dihargai sebagai hasil kerja nyata dari dunia nyata. Nah, yang terakhir yaitu adalah penilaian tertulis. Penilaian ini biasanya diambil dari pretest, tes maupun soal-soal esai atau uraian. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang dapat dimengerti, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.